Saya sering menyampaikan dalam berbagai macam kesempatan, kehidupan manusia itu ibarat lembaran-lembaran dan kumpulan setiap peristiwa-peristiwa. Kalau kita membaca buku, lalu kita sedang fokus membaca halaman yang ke-50, halaman 50 tulisannya selalu ada sambungan dan ada kaitan dengan halaman 30 sebelumnya. Halaman 30 yang sedang kita baca ada kaitannya dengan halaman ke-15. Halaman ke-15 itu ada hubungannya dengan halaman yang ke-5. Semuanya saling berkaitan dan tidak ada satupun yang terputus. Kalaulah setiap buku pada setiap halamannya saling terkait dan tidak ada yang terputus, sama pula apa yang kita jumpai hari ini, maka bisa itu dipastikan tidak ada yang terputus dari kejadian dan peristiwa yang pernah kita lalui dalam kehidupan. Maka penting bagi kita, kalau tiba-tiba kita mengalami banyak masalah, perhatikanlah apa yang pernah kamu lewati pada perjalanan hidupmu, apa dosa dan kemaksiatan yang pernah kamu kerjakan, supaya betul-betul kita bisa mengevaluasi, karena evaluasi itu penting. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kepada keluarga besar Samilah Series Purify Your Soul, karena kualitas hidup dimulai dari hati dan pikiran. Senyawa, seilmu, sesurga, dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Habis perjalanan kita selama beberapa hari bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita bertemu dengan Dr. Zaidul yang kita mungkin sangat mengenal beliau sebagai salah satu praktisi kesehatan yang mencoba mengajak kita kembali kepada sunnah di dalam pengobatan. Kita mengenal Dr. Agus dengan latar belakang pendidikan beliau yang luar biasa, dan salah satu yang membuat saya selalu kagum adalah bagaimana S3 beliau tentang masalah Quran dan bagaimana beliau menyampaikan sebuah riset, setiap virus bereaksi terhadap bacaan Quran. Dan kita juga mendapati bersama dengan Kang Zen Permana. Semuanya ini memberikan kepada kita sebuah ikhtitam, sebuah penutup dan closing. Yang tentunya pada closing ini kita ingin untuk berbagi bersama, supaya akhirnya kita tahu setidaknya bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam menyikapi persoalan hati supaya menjadi kualitas di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali kesimpulan demi kesimpulan yang tentunya kalian sudah bisa untuk membuat resume dari perjalanan kita selama 10 hari. Tetapi setidaknya saya memohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang penting pada puncaknya perjalanan kita Purify Your Soul pada kesempatan hari ini, karena ini merupakan last episode pada Samilah Series yang ke-10. Yang pertama, setidaknya kita akhirnya paham bahwasanya kualitas kehidupan ini sangat tergantung dengan penjagaan bilik hati kita. Apapun yang kita makan, apapun yang kita jaga, dari pola hidup ataupun pola tidur, tidak akan banyak memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan kita ketika kita tidak menyadari betapa pentingnya kita memiliki hati. Banyak orang yang mereka berjalan pada kehidupan tetapi mereka tidak pernah sadar mereka itu memiliki hati. Hati sering dianaktirikan di dalam perjalanan hidup, dan kita selalu menganak-emaskan perjalanan fisik kita ketika kita selalu peduli dengan makanan kita selalu peduli pada jam tidurnya kita, tetapi kita tidak pernah peduli engkau memiliki hati, dan hati ini tidak boleh dianaktirikan, dan hati ini tidak boleh dianggap tiada. Adanya dianggap tiada, tiadanya apalagi. Dan inilah menjadikan kita akhirnya memahami, marilah kita sadar, lalu kita bangun dari tidur kita yang panjang, bahwasanya persoalan hati ini penting di dalam perjalanan hidup kita. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita penjagaan hati yang baik. Selalu diberikan kebersihan hati, kesucian hati kita setiap waktu dan setiap saatnya. Marilah kita hadir secara utuh, sadar secara penuh setiap pagi ketika kita bangun, dan sebelum kita tidur, pastikan bahwasanya kita melirik kepada hati kita sebentar, berdialog dengan hati kita sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita dan sebelum kita beristirahat memejamkan mata. Katakan kepada hati kita, semoga hati kita pada hari ini tidak menyimpan banyak beban dan tidak memiliki penyakit-penyakit hati. Ingat, penyakit hati itu menjadi pemicu penyakit-penyakit fisik. Semoga kita tidak dendam, semoga kita tidak benci, semoga kita tidak putus harapan, semoga kita tidak ambisius terhadap dunia, semoga kita tidak pelit di dalam perjalanan, semoga kita tidak putus asa, semoga kita tidak riya, semoga kita tidak kehilangan sandaran kita kepada Allah.
semuanya harus kita sadarkan setiap hari sebelum kita memulai aktivitas kita. Marilah kita keluar dari lingkaran setan, bahwasanya kita memulai seluruh aktivitas kita kayak autopilot. Kita bangun, langsung ke kamar mandi, tetapi hati kita kosong. Kita ke masjid melaksanakan sholat subuh, tetapi jiwa kita kosong. Kita melakukan aktivitas pergi, ketika kita ke kantor dengan melewati perjalanan, tetapi hati kita kosong dan jiwa kita kosong tanpa memikirkan apapun. Sampai ketika kita bergumul dengan teman-teman kantor kita, lalu pulang kembali bertemu dengan anak-anak kita, lalu kita tidur. Janganlah kita sebagaimana robot, hanya sekedar fisik, tapi tidak peduli apa yang dirasakan oleh hati kita. Harus mulai sadar, engkaulah pemilik hati. Dan ketika engkau senantiasa menyadari betul engkau pemilik hati, maka sesungguhnya perlakukanlah hati kita sebagaimana Rasulullah menyampaikan, dia adalah raja. Kalau kita memberikan special treatment kepada sang raja, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan mengikuti apa yang dilakukan dan apapun yang ditetapkan oleh sang raja. Makanya tutup hari kita dengan kita berdialog kembali dengan hati kita. Kalau masih ada yang benci, maafkanlah. Ingat apa yang disampaikan Ustadz Zaidul, apa yang disampaikan Dr. Zaidul. Dr. Zaidul menyampaikan, kalaulah memang kamu ingin melawan hatimu, maka sesungguhnya siapapun orang yang kamu benci, ambillah 100-200 ribu, infakkan atas nama dirinya, supaya kita berdamai dengan nama orang yang kita benci. Kalau kita ternyata ingin melawat sifat pelit kita, maka kita ketika makan seharga 500 ribu, maka infakkanlah seharga 500 ribu. Dan itu merupakan upaya kita sadar. Kita ini memiliki hati, dan hati ini harus mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahamkan yang pertama, kita tidak meremehkan faktor makanan. Itu merupakan salah satu di antara penunjang kesehatan kita. Kita tidak menafikan bahwasanya kesehatan, menjaga pola malam ketika kita istirahat, semuanya penting di dalam perjalanan hidup kita. Tapi semuanya itu jauh lebih, semuanya itu jauh di bawah kualitas dan posisi hati apabila kita senantiasa memberikan special treatment dan menyadari setiap waktu dan setiap saatnya. Hati kita sangat mempengaruhi seluruh organ tubuh yang kita miliki. Apapun yang kamu rasakan dari putus asa, dengki, pelit, semuanya akan dirasakan oleh liver, jantung, dirasakan oleh lambung, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Dan mari kita kembalikan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan dalam kondisi yang baik, mari kita menjaganya, setidaknya dengan kualitas hati yang terbaik. Ini yang pertama. Sesungguhnya hari ini kita paham kualitas kehidupan ini sangat tergantung bagaimana kita memberikan perhatian dan special treatment kepada hati kita. Yang kedua, yang kita harus memahamkan adalah, yang kedua tentunya tidak ada perkara yang harus selalu kita minta setiap waktunya, kecuali kita memohon kepada Allah supaya hati kita dan jiwa kita diberikan oleh Allah ketenangan dan kelapangan. Ini merupakan perkara yang penting. Allah tidak memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, karena memang sesungguhnya pada kehidupan di dunia tidak ada kebahagiaan yang sifatnya absolut. Karena kebahagiaan yang sifatnya absolut itu hanya nanti ketika kita jumpai dalam kehidupan di surga. Kebahagiaan yang tidak terputus dengan kesedihan dan kekecewaan, itulah yang disebut dengan kebahagiaan absolut. Adapun kebahagiaan di dunia itu kebahagiaan yang sifatnya adalah temporer. Kadang kita bahagia, maka sesungguhnya kita mengalami kekecewaan. Kadang kita bahagia, tapi kita meneteskan air mata ketika jatuh dalam kesedihan. Maka yang lebih tepat itu bukan bahagia, tetapi itu adalah ketenangan dan kelapangan. Inilah yang menjadi penting pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Di dalam hasanah sunnah ada yang dinamakan dengan sehat, ada yang pula dinamakan dengan afiah. Keduanya terdapat perbedaan yang cukup mencolok di antara kedua kata itu. Sehat itu adalah fisik kita, afiat itu adalah ketenangan, kelapangan, dan bagaimana kita mempergunakan seluruh yang kita miliki, organ tubuh yang kita dapatkan, semuanya kita maknai pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan inilah yang menjadikan kita paham, termasuk salah satu makna afiat
Karena afiat itu lebih besar daripada kata sehat. Makanya di dalam dzikir pagi dan dzikir sore kita selalu meminta afiat itu 2 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Di dalam dzikir yang lainnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kenapa kita sampai meminta afiat berulang-ulang dalam setiap dzikir pagi dan dzikir petang? Karena afiat itu menunjukkan ketenangan kita, kelapangan jiwa kita. Sehingga kita tidak mudah depresi, kita tidak mudah untuk frustasi yang menyebabkan penyakit kronis ataupun menyebabkan penyakit akut. Pada perjalanan ketika kita senantiasa ditenangkan dan dilapangkan. Kalaupun dia benci, bencinya mampu dia kontrol. Kalaupun dia sedih, sedihnya mampu dia tepis. Kalaupun dia dendam, dendamnya mampu dia sembuhkan dengan upaya ikhtiar dan effort yang maksimal yang dia kerjakan. Disinilah kita harusnya paham. Allah ketika mencintai kita dan ketika kita memperhatikan hati kita, senantiasa menganak-emaskan hati kita, peduli dengan kehadiran hati kita, bahwasanya kita berjalan pada kehidupan itu dengan hati kita, sungguh Allah akan memberikan kepadamu 2 perkara. Allah akan memberikan kepadamu ketenangan dan Allah memberikan kepadamu kelapangan. Makanya perhatikan pada ayat yang keempat surat Al-Fatah, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Makanya Allah menyampaikan Allah yang menurunkan ketenangan kepada hatinya orang yang beriman supaya bertambah-tambah keimanan yang ada pada hati mereka. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita sudah ditenangkan, kita tidak mudah depresi, kita tidak mudah frustasi. Dan tentunya kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah pelit, kita tidak mudah riak kalau kita sudah ditenangkan oleh Allah. Makanya Allah kalau bahagia, kalau Allah itu ridho kepada manusia, Allah memberikan kepadanya ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa diperoleh pada kehidupan di dunia, tetapi ketenangan itu diturunkan oleh Allah pada hamba yang Allah kehendaki. Yang kedua, kita fokus supaya kita dalam kehidupan ketika kita senantiasa memberikan special treatment kepada hati kita, yaitu yang kedua, kita memohon supaya Allah memberikan kepada kita kelapangan. Karena sesungguhnya problemnya tetap ada. Karena kita nanti kan bicara, Ustadz gimana saya tidak sombong, tidak dendam, tidak pelit, tidak benci, tidak riak. Padahal kan masalah banyak saya jumpai ketika saya berinteraksi. Makanya sesungguhnya menghindarkan seluruh problematika dalam kehidupan itu tidak mungkin. Allah tidak mengatakan bahwasanya Allah ketika mencintai kita, Allah menghindarkan kita dan Allah mematikan semua yang menjadi potensi ujian untuk kita. Tidak. Tapi Allah sampaikan kepada kita ketika kita membaca surat Al-Insyirah ayat yang pertama. Ketika Allah menyampaikan, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Perhatikan bahasa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami membahagiakan kamu, wahai Muhammad. Tidak. Tapi Allah mengatakan, kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Abu Jahal tetap ada, Abu Lahab tetap ada, Umayyah bin Khalaf tetap ada. Ini nama-nama 3 ikon yang sangat membenci dakwahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dicintai oleh Allah, Allah bisa jadi dengan mudah mematikan 3 ikon yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak mendapatkan itu. 3 orang yang membenci Nabi Muhammad, di belakangnya ada ribuan orang yang juga membenci Nabi Muhammad, semuanya masih hidup ketika Rasulullah menyampaikan kalimat Allah. Tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu adalah ketika Allah melapangkan dadanya, walaupun musuhnya banyak, tidak menjadikan beliau terperosok di dalam kesedihan dan kekecewaan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah ditenangkan dan kita dilapangkan oleh Allah. Makanya inilah perkara yang juga kita harus selalu ingat. Perjalanan kita ikut taklim, perjalanan kita menghadiri kajian, perjalanan kita ketika datang kepada orang sholih, bertamu kepada para wali-walinya Allah, bertamu kepada orang-orang yang sholih, supaya kita ditenangkan dan supaya kita dilapangkan. Itulah pula yang menjadikan kita mengerti. Bukankah kita ketika datang ke kajian, kita sering merasa tenang? Nah itulah salah satu sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Bukankah kita kalau kita habis membaca buku kita merasa lapang karena ujian kita tidak sama dengan ujian orang lain? Maka sesungguhnya yang kedua yang kita harus selalu ingatkan kepada diri kita, hidup itu bukan untuk bahagia.
Semakin kita menetapkan bahwasanya hidup itu harus bahagia, semakin kita akan frustasi dan depresi. Itu akan menjadi penyumbang penyakit kronis dan penyakit akut yang akan sering timbul dan itu akan terus menjadi kambuh. Maka sesungguhnya, sekali lagi, karena kita paham bahwasanya kehidupan kita tujuannya adalah bukan untuk bahagia, tapi tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Goalsnya supaya Allah ridha kepada kita. Maka kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan. Kalaulah kamu mendapati musuhmu masih banyak, orang yang tidak suka dengan dirimu masih banyak, ya mintalah kepada Allah kelapangan. Bukankah cintanya Allah lebih penting daripada kita memperhatikan kebencian orang yang memang tidak suka dengan kita? Dan bukankah kita juga paham ada orang yang membenci kita tetapi ada orang yang sangat pro dan memberikan loyalitasnya kepada kita. Selalu ada sisi-sisi kebaikan di dalam kehidupan ketika kita melihatnya secara utuh di dalam perjalanan hidup. Dan itulah yang kedua. Yang ketiga yang kita harus paham, maka sesungguhnya kita harus memiliki sifat taghaful. Tahu itu taghaful? Yang ketiga itu taghaful. Sifat taghaful itu apa, Ustaz? Sifat taghaful itu adalah bagaimana kita tidak perlu merumitkan perkara-perkara duniawi secara berlebihan. Sampai akhirnya menjadi beban untuk hati kita, menjadi beban untuk jiwa kita, dan akhirnya menjadi sumber berbagai macam penyakit yang hadir pada kehidupan kita. Maka kita harus selalu ingat sumber at-taghaful itu penting pada perjalanan hati kita. At-taghaful itu meringankan perjalanan hidup kita supaya kehidupan kita tidak merumitkan perkara-perkara yang biasanya dijadikan oleh setan sebagai penumpang gelap untuk menjadikan hati kita akhirnya mudah untuk terbebani dengan berbagai macam lintasan pikiran. Mari kita belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama besar yang beliau memiliki sifat taghaful yang layak dijadikan contoh dan role model. Imam Syafi'i itu kalau beliau mendapati kabar ada orang yang sangat membenci beliau dan dikabarkan kepada beliau, beliau tidak pernah mengambil pusing. Imam Syafi'i lalu mengatakan, kalau ada orang yang membenci saya, ya tidak apa-apa. Minimal sesungguhnya dia setidaknya tidak akan berani mengambil utang dari saya karena dia tidak menyukai saya. Bukankah itu merupakan salah satu sifat yang begitu tenang dalam kehidupan seorang Imam Syafi'i, menyikapi berbagai macam problema dalam kehidupan ketika problemnya itu hanya urusan duniawi? Ya sudah, kalau tidak suka mau diapain? Ya minimal kalau dia tidak suka ya tidak akan berani dia ngambil utang kepada kita. Kan enak, jadi kehidupan kita tidak perlu repot menghadapi berbagai macam konsekuensi dari dirinya. Maka sesungguhnya sifat taghaful itu penting. Karena kalau kita akhirnya merumitkan perkara duniawi, maka bisa jadi nanti kita jatuh dalam perkara riya, dendam, kemudian akhirnya kita mudah untuk tidak ridho, berkeluh kesah terhadap takdir, mudah stres, mudah frustasi, akhirnya kita tenggelam di dalam dendam, dan akhirnya kita terlalu kuat memegang urusan duniawi, dan kita harus sembuhkan. Kita harus memiliki sifat at-taghaful. Jangan merumitkan perkara-perkara yang sifatnya duniawi di dalam kehidupan terlalu berlebihan. Karena apa? Merumitkan perkara-perkara duniawi yang sejatinya tidak terlalu penting, itu yang terkadang justru kita kalau memusingkan perkara itu, yang menjadi korban itu kualitas kehidupan kita. Misalkan ada orang tidak menghormati kita, ya sudahlah. Setidaknya ada orang lain yang menghormati kita. Sehingga selalu ada perkara-perkara yang menjadikan kita tetap tenang dan tetap lapang menyikapi kehidupan kalau kita memiliki sifat taghaful di dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, yang perlu untuk kita pahami dan perlu untuk kita mengerti adalah kita harus senantiasa memiliki sifat bagaimana pada perjalanan hidup kita harus paham. Kalaupun kehidupan kita mendapatkan berbagai macam ujian, maka katakan bahwasanya waktunya sebentar. Allah itu menjadikan kehidupan ini dinamakan kehidupan dunia. Kenapa kehidupan kita dinamakan dengan kehidupan dunia? Karena waktunya cepat berputar. Karena waktunya itu diringkas oleh Allah jauh lebih cepat daripada waktu yang berputar kelak pada kehidupan di akhirat. Mungkin banyak di antara kita selama ini tidak menyadari. Nah, kenapa Allah itu menjadikan waktu kita di dunia cepat berputar?
ternyata kita menjumpai salah satu pelajaran penting. Allah menjadikan waktu cepat berputar pada kehidupan di dunia, supaya kita sebagai orang beriman, kalau kita mendapatkan cobaan, kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan problem, katakan pada setiap masalah dan setiap problem yang ada di hadapan kita, ini semuanya akan berlalu, karena waktunya cepat berputar. Sehingga kalau kamu sedih, kamu tidak akan terlalu terlarut-larut dalam kesedihan, karena waktunya kita mengatakan ini akan berlalu, karena waktunya cepat berputar. Kalaupun kita gembira pun kita supaya tetap dalam kondisi waras, bahwasanya kegembiraan tidak boleh menjadikan kita sombong. Karena apa? Karena ini pun akan cepat berlalu dan waktunya akan cepat berputar. Makanya akhirnya selalu tanamkan kepada hati kita, selalu tanamkan kepada jiwa kita, bahwasanya pada kehidupan kita semuanya akan cepat berlalu dan waktunya akan cepat berputar. Dan semuanya akan kita lewati. Kegembiraan yang kamu rasakan akan cepat terlewati. Kesedihan yang sedang kamu rasakan pun akan cepat terlewati. Maka itu yang akan membuat kita bisa menarik nafas dengan kesyukuran. Karena semua ujian hanyalah sebentar. Dan kegembiraan itu pun juga sebentar. Ingat, dinamakan panggung kita pada kehidupan dunia dengan kata dunia, karena waktunya hanyalah sejengkal waktu dari pagi menjelang duha. Dan itu sangatlah singkat. Sehingga sedihmu hanyalah sepenggal waktu yang begitu singkat. Gembiramu sepenggal waktu yang begitu singkat. Itu yang keempat. Yang kelima yang kita harus pahami. Maka perjalanan kehidupan kita, janganlah kita suka menarasikan diri kita sebagai korban. Mungkin kita pernah melakukan berbagai macam dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sehingga akhirnya berbagai macam hal-hal yang tidak kita sukai, takdir-takdir buruk yang kita jumpai, marilah kita jujur untuk ridho, menerima. Bisa jadi apa yang terjadi pada hari ini, masalah yang kita dapatkan ketika kita menghadapi setiap problematika yang ada, itu bisa jadi akibat dosa yang pernah kita kerjakan dan pernah kita lakukan. Janganlah terlalu cepat prematur untuk mengatakan diri kita sebagai korban. Kita melihat kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kehidupannya ujian di atas ujian, kepayahan di atas kepayahan. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menarasikan bahwasanya beliau itu adalah sebagai bagian dari korban perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang beliau inginkan. Tidak. Nabi Yusuf menjalani satu persatu setiap lembaran-lembaran ujian yang pernah beliau lewati. Sama, kita pun tidak boleh begitu gampang untuk mengatakan diri kita sebagai korban. Kalau kita sudah menarasikan bahwasanya kita korban dari takdir yang buruk, maka itu tidak akan memecahkan masalah pada kehidupan kita dan kita akan berlarut-larut di dalam kesedihan. Dan ingat, kemarin kita sudah bicara, kesedihan itu adalah datang dari setan supaya menjadikan kita putus asa dari rahmatnya Allah. Janganlah menganggap kita adalah narasi. Janganlah kita menganggap diri kita adalah dengan narasi korban. Supaya akhirnya kehidupan kita tetap memiliki semangat, tetap memiliki daya juang, tetap memiliki daya gedor yang kuat di dalam menyelesaikan setiap masalah ketika kita tidak menarasikan terlalu prematur dan terlalu cepat. Saya adalah korban dari hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jangan. Bukankah akhir dari kehidupan Nabi Yusuf, ketika beliau tidak pernah menarasikan dirinya sebagai korban, Allah memberikan hasil memukau yang begitu manis. Pada akhir kehidupan Nabi Yusuf kita jumpai bagaimana Nabi Yusuf memenangkan pertandingan. Maka dia bisa menggulung dan memberikan kekalahan kepada saudara-saudaranya yang telah mendolimi dia. Tapi dengan cara elegan yang luar biasa. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian yang kesomat yang ada pada hatinya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf dibuang di sumur tua, yang kita tentunya bisa membayangkan semenakutkan apa yang ada pada sumur tua. Belum lagi kemungkinan binatang buas, belum lagi dengan kemungkinan terburuk. Tapi sekali lagi Nabi Yusuf, ketika beliau tidak pernah menarasikan dirinya sebagai korban, beliau telah menjadi pemenang pada perjalanan kehidupan Nabi Yusuf. Dan akhirnya Allah memberikan kebaikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap tenang, lapang di dalam menyikapi satu persoalan dalam hidupnya. Ketika semua lembaran ujian itu diselesaikan oleh Nabi Yusuf dengan nilai A+,
Maka itulah yang menjadikan akhirnya Nabi Yusuf betul-betul dalam kondisi sebagai pemenang. Dan tidak salah kalau dipilih kisahnya Nabi Yusuf menjadi kisah yang menghibur bagi Lara yang sedang sedih dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya yang kelima, jangan terlalu prematur menganggap dirimu sebagai korban di dalam kehidupan. Yang keenam, yang kita harus pedulikan ketika kita menyikapi masalah ini adalah yang keenam, kita harus selalu menyadari bahwasanya bisa jadi beban hati yang ada di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, itu disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Bisa jadi seseorang itu hari ini terkena berbagai macam penyakit, terkena berbagai macam perkara yang tidak pernah dia duga, dan tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata dia mendapatkan mendung yang begitu gelap pada kehidupannya. Itu bisa jadi karena kezaliman dan dosa yang pernah kita perbuat. Makanya penting, orang yang ingin membersihkan hatinya, merapikan kualitas hidupnya, maka sesungguhnya dia sangat penting sekali bagaimana dia sekali lagi melihat perjalanan kehidupan, lembaran demi lembaran yang pernah dia lalui. Apakah dia pernah melakukan kesalahan supaya kesalahan-kesalahan itu tidak membekas pada apa yang dia jumpai hari ini dalam rangkaian takdir. Saya sering menyampaikan dalam berbagai macam kesempatan, kehidupan manusia itu ibarat lembaran-lembaran dan kumpulan setiap peristiwa-peristiwa. Kalau kita membaca buku, lalu kita sedang fokus membaca halaman yang ke-50, halaman 50 tulisannya selalu ada sambungan dan ada kaitan dengan halaman 30 sebelumnya. Halaman 30 yang sedang kita baca ada kaitannya dengan halaman ke-15. Halaman ke-15 itu ada hubungannya dengan halaman yang ke-5. Semuanya saling berkaitan dan tidak ada satupun yang terputus. Kalaulah setiap buku pada setiap halamannya saling terkait dan tidak ada yang terputus, sama pula apa yang kita jumpai hari ini, maka bisa itu dipastikan tidak ada yang terputus dari kejadian dan peristiwa yang pernah kita lalui dalam kehidupan. Maka penting bagi kita, kalau tiba-tiba kita mengalami banyak masalah, perhatikanlah apa yang pernah kamu lewati pada perjalanan hidupmu, apa dosa dan kemaksiatan yang pernah kamu kerjakan, supaya betul-betul kita bisa mengevaluasi. Karena evaluasi itu penting dalam upaya kita merecovery urusan hati kita. Karena bisa jadi dosa itulah yang membentuk berbagai macam kesulitan dan beban yang kita jumpai pada perjalanan kehidupan kita. Makanya nanti dibuka surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu disebabkan oleh ulah kedua tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan sebagian besar dari dosamu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang ketujuh yang kita harus mengerti yaitu adalah bagaimana pada kehidupan kita adalah senantiasa kita berdoa setiap waktunya supaya Allah menyembuhkan kita dari kesombongan, menyembuhkan kita dari dendam, menjadikan kita tidak mudah stres, menjadikan kita selalu ridho pada perjalanan hidup, tidak pelit, tidak bakhil, tidak overthinking, tidak negative thinking. Semuanya itu harus dengan doa. Karena sesungguhnya kenapa saya menyampaikan bahwasanya doa itu begitu penting. Ada satu kaidah yang penting untuk menjadi rujukan untuk kita. Al-hadaru la yughni minal qadar. Kamu hati-hati itu tidak memberikan faedah apapun terhadap satu takdir. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita lalu tiba-tiba kita mendapatkan kecelakaan, kalau memang takdirnya kecelakaan ya tetap kita kecelakaan walaupun kita hati-hati banget. Walaupun ketika kita menaiki mobil kita di pinggir cuma kecepatan 10 km. Kalau takdirnya kecelakaan ya tetap kecelakaan. Tapi ingat, walaupun kewaspadaan dan kehati-hatian tidak akan merubah takdir, tapi ada yang merubah takdir, yaitu adalah doa. Wa innal bala, ya. Wa innal bala'a fi sayangzilu fama yatalaqahu illa doa. Dan tidaklah satu bala, tidaklah satu musibah ketika akan turun pada kehidupan manusia, kecuali yang paling mampu untuk menghadang setiap bala dan setiap musibah ketika akan datang pada perjalanan kehidupan manusia, tidak ada yang mampu menghalangi kecuali adalah doa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham supaya kita selamat dari serakah, overthinking, negative thinking, riya,
tidak ridho, putus asa, ketika kita benci sama orang berlebihan, dendam, kesumat, dan serangkaian beban hati yang sudah kita pelajari selama 10 hari pada perjalanan sebelum hari ini, maka inilah yang menjadikan kita fokus untuk berdoa kepada Allah. Dan fokusnya kita ketika berdoa itu adalah meminta supaya Allah itu membantu untuk merapikan, karena tidak ada yang menggenggam hati kita kecuali adalah Allah. Jangan pernah merasa bahwasanya kamu adalah pemilik hatimu, karena sesungguhnya kamu bukan pemilik hatimu. Tetapi sesungguhnya kita memohon kepada Allah supaya Allah itu sebagai pemilik hati, penguasa hati, pengendali hati setiap manusia, maka sesungguhnya Allah mengendalikan hati kita pada perkara-perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kalau Allah sudah menghendaki, maka sesungguhnya itulah yang bisa menyembuhkan kita dari dendam, overthinking, negative thinking, dan semua masalah-masalah penyakit-penyakit pada hati kita dan beban-beban pada jiwa kita. Dan itulah yang menjadikan kita bisa merenungkan. Ada salah satu doanya Nabi SAW yang sangat indah. Doa ini mari bareng-bareng kita ucapkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maka sesungguhnya ada doanya Nabi, dan ini hampir saya lazimi setiap waktu. Walaupun saya lazimi saja, terkadang kita masih bergumul dengan berbagai macam penyakit dan beban jiwa. Yaitu adalah Allahumma ya Allah, ati nafsi, berikanlah kepada jiwaku takwaha, ketakwaannya. Berikanlah kepada hatiku, jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, tolong sucikan ya Allah. Tolong bersihkan ya Allah hatiku dan jiwaku. Karena sesungguhnya kalau engkau sudah disucikan hatinya oleh Allah, sudah dibersihkan hatinya oleh Allah, tidak ada tempat kembalimu kecuali surga. Orang yang amalan hatinya sudah beres, maka sesungguhnya dia dipastikan tidak ada kampung halamannya kecuali adalah surga. Maka wazakkiha, yaitu sucikanlah ya Allah. Anta khairu man zakkaha, antalah kamu adalah zat ya Allah. Engkau adalah zat sebaik-baik yang mensucikan hatiku. Anta waliyuha, sesungguhnya engkaulah sebagai pelindung hati kami. Wa maulaha, dan engkaulah yang menjadi penguasa untuk hati dan jiwa kami. Berdoalah, karena sesungguhnya kita kan akhirnya sadar perjalanan kita bersama dengan narasumber akhirnya memberikan kepada kita sebuah kesimpulan yang tidak terbantahkan. Sunnah dan medis seiring, bahwasanya masalah hati itu komponen penting dalam perjalanan kehidupan kita dan menentukan kualitas baik dan buruknya kehidupan kita. Ketika kita paham urusan hati itu urusan yang sangat memberikan kontribusi besar dalam perjalanan kualitas kehidupan kita, baik dan buruknya, itulah yang menjadikan kita sering-seringlah mengetuk pintu langit supaya Allah itu membersihkan, mensucikan hati kita setiap waktunya. Dan sesungguhnya itulah yang menjadikan kita memahami betul perjalanan kehidupan kita itu akan dimulai dengan kebaikan ketika kita memperbanyak mengetuk pintu langit, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong sekali diingat. Al-hadaru la yughni minal haq. Al-hadaru la yughni minal qadar. Kamu hati-hati itu tidak akan menyelamatkan kamu dari takdir apapun yang sudah ditetapkan. Kalau hati-hati tidak menjamin kita selamat dari berbagai macam takdir yang sudah ditetapkan, maka tidak ada yang menyelamatkan kita dari takdir kecuali adalah doa. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya perjalanan kita, sekali lagi banyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah menggenggam hati kita, mengendalikan hati kita, membolak-balikkan hati kita dalam perkara-perkara yang suci pada hati kita dan diberikan ketakwaan pada hati kita. Ingat ya, seluruh hati manusia, termasuk hatiku, hatimu, semuanya berada di antara genggaman tangannya Allah. Makanya pada saat Rasulullah itu pernah bersabda di depan Ummu Salamah, salah satu istrinya, Inna quluba bani Adam baina isbaini min asabi rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Allah yang membolak-balikkan hati yang Allah kehendaki dan yang Allah inginkan. Sekali lagi, hadis itu memberitahukan kepada kita
Allah lah pelindung hati kita, Allah lah yang menguasai hati kita. Mintalah kepadanya supaya hati kita dijaga dari penyakitnya, jiwa kita dijaga dari beban jiwanya. Kita sepakat ya, seluruh beban jiwa, seluruh penyakit hati, dari kita berkeluh kesah terhadap takdir, dendam, benci, riak, pelit, sombong, negatif thinking, overthinking, takut, khawatir, semuanya itu tempatnya ada di hati. Biarkan Allah yang menyentuh hatimu dan biarkan Allah yang membolak-balikkan hatimu pada perkara yang Allah cintai. Orang yang tahu bahwasanya kita rapuh ketika menggenggam hati kita, maka kepada Allah kita menyerahkan urusan hati kita hanya kepada Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sadar. Kamu itu punya hati yang sering tidak kamu anggap dia hadir pada hidupmu. Yang kedelapan, maka sesungguhnya ketika kita mencoba untuk menyadarkan diri kita kembali, memberikan proses bahwasanya kita betul-betul hidup dengan hati kita, marilah kita merenungkan apa yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Carilah hatimu pada 3 perkara. Kalau kamu tidak menemukan hatimu pada 3 perkara ini, maka berdoalah kepada Allah, minta supaya kamu diberikan hati. Apa 3 tempat di mana di situ kita mendapatkan hati kita? Oh, akhirnya hati kita ngerasa sedih ketika kita memikirkan evaluasi hidup kita dan lain sebagainya. Kata Imam Ibnu Qayyim, carilah hatimu pada 3 perkara. Yang pertama, carilah hatimu ketika kamu membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu kita butuhkan pada perjalanan hidup kita dan itu bersifat primer. Dan bacalah Al-Quran di saat orang lain tidak ada yang menyadari kamu membaca Al-Quran. Itu jauh lebih digandrungi, itu jauh lebih disenangi, dan itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Maka carilah hatimu pada saat membaca Al-Quran. Baca terjemahnya, mulai kita membaca tafsirnya, mulai kita hidup. Sebagaimana sebuah perkataan indah yang pernah disebutkan, Iqra'il Qur'an ka'annaka unzila alika. Bacalah Quran seakan-akan Quran itu diturunkan kepadamu. Bacalah Al-Quran. Kita akan menemukan betapa kehidupan kita, tempatnya di sini ketika kita membaca ayat, lalu kita merasa ayat ini sesuai dengan karakter hidup kita, sifat kita, kualitas hidup kita. Karena disitulah kita akan menemukan hati kita. Yang kedua, carilah hatimu. Yang kedua, ketika duduk di majelis ilmu. Karena seseorang yang duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan energi, dia akan mendapati betapa banyak kekurangan dalam dirinya. Biasanya seorang suami banyak menyadari kekurangan dirinya ketika dia hadir pada majelis ilmu dan ke teman-teman kajian. Istri juga sama. Kita menjadi orang tua juga sering menyadari evaluasi betapa jauhnya kita dari kriteria ideal. Kalau sudah duduk di antara kajian, memang betul kajian itu bisa membebaskan kita dari banyak blind spot yang menjadikan kita selama ini sudah merasa memberikan yang terbaik. Tapi ternyata ketika kita korelasikan dengan ilmu pada tempat-tempat kajian yang di situ orang-orang solih menyampaikan kalimat Allah, barulah kita sadar betapa jauhnya kita dari kriteria kesolihan ketika kita meletakkan hati kita di taman-taman ilmu. Istirahatnya hati kita bukan di pantai. Istirahatnya hati kita bukan di kaki gunung. Istirahatnya hati kita bukan pada tempat destinasi wisata. Istirahatnya hati kita itu ketika kita duduk di tempat-tempat kajian. Bukankah kita sepakat kalau kita datang ke dokter, dokter itu memberikan kepada kita 3 tahap untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita. Apa yang dilakukan dokter? Dokter itu mengatakan yang pertama, suruh istirahat. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita menghindari pantangan yang menyebabkan kita jatuh dalam penyakit. Yang ketiga, dokter itu menyampaikan kepada kita bahwasanya kita itu diberi obat ataupun diberi suntikan. Itulah 3 tahap yang biasanya dilakukan dokter ketika mengobati penyakit pasien. Sama sebenarnya, dalam sunnah pun sama. Kita ini kalau mengobati penyakit pada hati kita, maka sesungguhnya mengobati penyakit pada hati kita itu ya ada 3 tahap. Sama dengan seorang dokter ketika mengobati penyakitnya. Yang pertama, bagaimana mengobati penyakit? Mengobati penyakit itu adalah bagaimana setiap orang yang sakit hatinya harus duduk di tempat dia menemukan hatinya. Dan salah satunya di majelis ilmu. Salah satunya meninggalkan majelis. Yang kedua, meninggalkan dosa.
meninggalkan dosa. Yang tadi kita sebutkan nomor 6, yaitu meninggalkan dosa. Karena bisa jadi ini disebabkan karena apa yang pernah kita perbuat dan apa yang pernah kita lakukan. Ya, karena sesungguhnya itu merupakan salah satu pemicu terjadinya banyak penyakit di dalam hati kita. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita senantiasa bertobat dan beristighfar dengan khusyuk, maka sesungguhnya penyakit hatimu akan sembuh, beban jiwamu akan tenang, ringan. Kalau 3 perkara ini sudah kita lakukan, mengistirahatkan hati di mana? Yaitu di majelis ilmu. Yang kedua, berhenti dari dosa. Dosa itu menyebabkan berbagai macam masalah kejiwaan sebelum masalah fisik. Mari saya ingatkan sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang ulama bernama Makhul dalam satu riwayat. Dia sedang sholat, lalu dia mendapati ada seseorang di sampingnya menangis ketika sholat. Dia berpikir, kenapa orang ini nangis pada waktu sholat di tengah sholat di masjid jami dengan banyak orang. Lalu Makhul berkata, orang ini riak di dalam tangisannya. Gara-gara dia mengatakan semacam itu, maka Allah memberikan kepadanya. Setelah malam itu, setelah hari itu, malamnya dia tidak bisa menangis. Hatinya gelisah terus, hatinya risau terus. Dan dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mengalami kegelisahan setelah itu. Barulah setelah 1 bulan dia sadar, oh jangan-jangan kegelisahan saya sampai saya tidak bisa meneteskan air mata, pasti disebabkan dosa saya. Dan dosanya baru ketahuan, yaitu ketika dia pernah suudzon kepada orang yang sholat di sampingnya. Bergegas dia datang meminta ridho kepada orang itu, dan setelah dia mendapatkan keridhaan dari orang itu, seketika Makhul itu disembuhkan kegelisahan hatinya dan dia bisa meneteskan air mata. Dosa itu merupakan perkara yang bisa menyebabkan beban jiwa dan penyakit pada hati kita. Makanya mengistirahatkannya di taman ilmu. Yang ketiga tentunya taubat. Nah, itulah yang kita lakukan. Maka kita mendapatkan hati kita yang kedua di mana? Mengistirahatkan hati kita yang kedua itu adalah di taman-taman ilmu. Yang ketiga, mengistirahatkan hati kita ketika kita duduk secara intimate hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita memberikan syakwa. Syakwa itu apa? Curhatan kita kepada Allah. Kita tentunya harus bedakan mana itu doa, mana itu syakwa. Makanya doanya Nabi Yakub adalah innama ashku, tidak menggunakan kata at'u. Innama ashku, ashku itu curhat, mencurahkan semuanya. Jadi menceritakan semuanya. Itu namanya ashku. Itulah kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan innama at'u ilallah. Innama at'u basi wa husni ilallah. Maka sesungguhnya Nabi Yakub tidak menggunakan kalimat ataupun kata at'u yang artinya doa. Tapi Nabi Yakub menggunakan sebuah kata innama ashku. Ashku itu syakwa. Mencurahkan segala yang kita miliki hanya kepada Allah. Malam itu merupakan momen yang paling tepat. Dan itu merupakan golden time bagi kita untuk sering berduaan dengan Allah sebelum kita berjumpa dengan keramaian manusia. Maka syakwa, ceritakanlah semuanya kepada Allah. Pernah nggak kalian melihat ada orang berdoa tapi seakan-akan lagi ngobrol? Kalau pernah kalian melihat itu di media sosial atau mungkin pernah melihat di Instagram, itulah bagian dari sifat yang dinamakan dengan syakwa. Dan itu merupakan bagian dari caranya seseorang ketika menemukan hatinya. Akhirnya dia memohon sama Allah. Dia menempatkan Allah sebagai tempat dia mencurahkan segala perihal apapun yang ada pada hatinya. Basi itu rasa sakit. Yang sampai ke ulu hati itu namanya basi. Wa husni itu kesedihan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya disitulah kita menemukan hati kita. Sehingga disitulah kita menemukan hati kita. Pada 3 perkara itu harus kita paksakan. Supaya betul-betul kita menemukan hati kita. Kita paham ya kualitas hidup dimulai dari hati. Tapi kita nggak pernah peduli hati kita. Kita temukan di mana? Gimana? Kamu peduli, kamu sudah sepakat, kamu sudah tahu persoalan hati ini penting. Berarti kita harus menemukan hati kita pada 3 perkara ini. Dan 3 perkara ini harus betul-betul kita cari. Di antara kajian dan taman-taman ilmu. Di antara bacaan Al-Quran. Dan di antara kita ketika duduk berdoa dengan Allah. Ketika kita secara intimate berhadapan dengan Allah ketika manusia kebanyakan terlelap di dalam tidurnya.
Dan itulah, carilah hatimu pada 3 perkara itu. Yang ke-9, yang harus selalu kita mengerti adalah yang ke-9. Maka sesungguhnya kita mengingatkan. Berarti kalau semuanya kita sudah sepakat itu adalah dalam masalah hati, maka kita juga harus menghadirkan salah satu rumpun pembahasan yang sangat relevan pada pembahasan kita. Jagalah hati kita dari radiasi dan polusi racunnya. Apa itu? Jagalah hati kita dari 4 polusi, dari 4 racun, kata Imam Ibn Rajab. Pertama, jangan terlalu banyak bicara. Maka sesungguhnya terlalu banyak bicara menjadikan seseorang jarang mendengar. Dan itu sebagaimana ketika kita sedang berada di tempat yang beracun, tetapi kita terlalu menghirup nafas terlalu dalam dan terlalu sering, justru merusak paru-paru kita. Terlalu bicara itu membiarkan mulut itu masuk dengan berbagai macam penyakitnya. Berbicaralah pada saat kita dibutuhkan untuk bicara. Dan tahanlah pembicaraan kita supaya tidak berlebihan. Yang kedua, jaga makan. Karena sesungguhnya menjaga makan termasuk salah satu di antara perkara yang baik. Karena sesungguhnya kaidah kita di dalam makanan itu ada, kaidah kita dalam makanan itu 3. 1, pastikan bahwasanya rezeki untuk mendapatkan makanan itu adalah rezeki yang halal. Ya. Yang kedua, yang kita makan itu bukan hanya yang halal tetapi yang halal dan thayyib. Dan yang ketiga, wala tusrifu, janganlah melampaui batas. Kaidah makanan itu 3 itu. Yang pertama, rezekinya datang dari yang halal. Yang kedua, kita belikan makanan yang sifatnya halal dan thayyib. Yang ketiga, janganlah kita berlebihan. Maka sesungguhnya, jagalah hati kita, jangan sampai kita terlalu membesar-besarkan dan terlalu merumitkan perkara yang mubah. Perkara yang mubah itu apa? Ya perkara makan. Makan itu kan mubah. Jangan terlalu dirumitkan. Karena sesungguhnya merumitkan perkara yang mubah itu, salah satunya makanan itu menjadi racun dan polusi bagi hati dan jiwa kita. Yang ketiga, jaga interaksi. Jangan terlalu banyak sama orang. Jangan pengen dikenal orang. Jangan pengen populer. Jangan. Demi Allah, jangan. Kalau kalian mampu untuk tidak dikenal orang itu jauh lebih baik. Kalau memang kalian ingin memiliki sosial media hanya sebatas untuk menyimpan foto, silahkan. Tapi jangan sampai memiliki keinginan untuk pernah menjadi populer. Kalaupun kita ingin dikenal supaya ilmunya lebih bermanfaat bagi orang dan bisa dirasakan kehangatan dari kebenaran yang Allah sampaikan. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau mampu, jangan terlalu banyak interaksi. Kenapa? Sampai Ibn Rajab mengatakan jangan terlalu banyak berinteraksi. Karena sesungguhnya terlalu banyak berinteraksi itu menyebabkan lahirnya berbagai macam konsekuensi yang harus kita hadapi. Semakin banyak orang yang kamu kenal, semakin kamu akan berusaha untuk menyenangkan setiap orang. Kalau kita tidak dikenal banyak orang, lebih ringan hidup kita. Bebannya juga lebih ringan. Biarlah yang dikenal itu kebaikannya. Tidak usah dikenal namanya, itu jauh lebih baik. Maka sesungguhnya jangan terlalu banyak bergaul. Karena terlalu luas kita bergaul, semakin kita terobsesi untuk menyenangkan setiap orang, dan itu menjadi sumber depresi ataupun frustasi dalam kehidupan. Yang keempat, jangan terlalu banyak memandang. Artinya, karena memandang itu termasuk perkara yang sangat dikhawatirkan, melahirkan keinginan, lalu berupaya untuk membandingkan, kehilangan makna pada kehidupannya ketika dia membandingkan apa yang menjadi kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang dia pandang. Jangan banyak memandang. Maka sesungguhnya mengurangi bagaimana aktivitas mata kita, pandangan kita untuk tidak banyak memandang, itu lebih menjaga hati kita. Dan kalau boleh kita tambahkan, jangan banyak memandang ini, kalau kita relate dengan konteks kehidupan hari ini, ya jangan banyak kita memandang, jangan banyak membaca, jangan mudah untuk memasukkan informasi yang kiranya tidak terlalu banyak memberi manfaat pada perjalanan kehidupan kita. Supaya semakin kita tidak mengerti banyak hal yang tidak penting, semakin kita lebih berkah hidupnya. Sesungguhnya kehidupan itu baik selama kita tidak terlalu banyak tahu dalam perkara yang tidak terlalu penting pada kehidupan kita. 4 perkara ini jagalah, karena sesungguhnya 4 perkara ini termasuk polusi dan ini termasuk radiasi di dalam perjalanan hati kita, di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, maka perhatikanlah pula bahwasanya
Setiap perjalanan kehidupan kita, perhatikanlah siapa yang akan menjadi circle kita, siapa yang menjadi lingkungan kita. Karena sesungguhnya bi'ah, maka itu merupakan perkara yang sangat mempengaruhi bagaimana yang kita jalani di dalam kehidupan. Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Makanya kita pun sangat menjaga dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kita memahami, jangan sampai kita mendekat, ataupun kita membiarkan didekati sama orang-orang yang kiranya bisa memberikan toksik dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan kehidupanmu dipenuhi dengan orang-orang yang akan meruntuhkanmu, tidak membawa kebaikan pada hidupmu, dan tidak membawa profit pada kehidupan dunia, apalagi dalam perkara akhirat. Tinggalkanlah kalau mereka memang tidak memiliki kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Jagalah hidup kita bersama dengan orang-orang yang baik. Salah satu di antara wasiat Allah kepada Nabi Muhammad bukan hanya istiqomah, tapi salah satu wasiatnya Allah kepada Nabi Muhammad disampaikan di dalam surat Hud 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka istiqomalah kamu wahai Muhammad terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, bersama orang yang bertaubat. Artinya Allah itu mensyaratkan istiqomah. Istiqomah dalam hati, istiqomah dalam pikiran, supaya pikiran kita tidak terkena penyakitnya. Ketika hati kita tidak terkena penyakit dan jiwa kita tidak terkena bebannya, maka sesungguhnya kita istiqomah, supaya hati kita dalam kondisi betul-betul kita netralisasi dari penyakit dan beban jiwa. Maka cara untuk istiqomah itu apa? Wa man taba ma'aka, bersama dengan orang bertaubat. Maka inilah yang menjadikan kita lebih aktif, kita menjemput bola, mendatangi tempat, mendatangi orang-orang yang penuh dengan kebaikan, mengambil ilmu, menyerap keberkahan di dalam kehidupan mereka, meniru semampu kita, ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita mampu meneladani dan menapak tilas perjalanan kehidupan mereka, supaya kita mendapatkan kebaikan ketika kita memperhatikan mereka dan mendekat kepada mereka. Ruh itu, maka sesungguhnya itu akan bertemu ketika mereka itu memang satu frekuensi. Kalau kita sama-sama pengen ke surga, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang mereka satu frekuensinya dengan kita menuju kepada surga. Inilah 10 perkara. Sekaligus pula ini menutup perjalanan panjang kita dari berbagai macam penyakit hati dan beban jiwa yang telah kita telusuri dan telah kita bedah bersama dengan para pakarnya di latar belakang pendidikan, kedokteran, dan psikologi mereka. Kita telah membahas tentang serakah, kita sudah membahas tentang overthinking, kita sudah membahas tentang negative thinking, kita sudah membahas tentang putus asa, frustasi, depresi, kesepian. Kita juga sudah membahas tentang riya dan MPD. Kita membahas tentang orang yang tidak ridho dalam kehidupan mereka. Kita juga sudah membahas tentang stres, dendam, dan kesombongan. Serta kita membahas tentang bagaimana kualitas kehidupan itu sangat erat berkaitan dengan kualitas hati kita. Inilah perjalanan. Sambil seri sampai 10. Purify your soul. Kami persembahkan sekali lagi supaya memberikan pelita dan memberikan suluh dalam gelapnya zaman hari ini. Kadang-kadang kita lebih kagum dengan semua jurnal medis, semua jurnal yang kita baca, semua riset medis yang pernah kita baca, tanpa kita sadari sebenarnya jurnal-jurnal itu dan riset-riset itu sebenarnya sudah ada di dalam sunnah, tapi kita terputus referensinya dari kehidupan agama kita dan sunnah nabawiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga berkah perjalanan kita. 10 perkara ini saya sampaikan sebagai pelengkap pada perjalanan kita untuk mengatasi penyakit hati dan beban jiwa yang sejatinya menjadi penyumbang baik dan buruknya kualitas kita di dalam kehidupan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah menggenggam hati kita dalam perkara yang Allah ridhoi, dan semoga Allah menggenggam jiwa kita kepada perkara yang Allah cintai. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada perkara apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi di dalam perjalanan hidup kita. Semoga hati kita tidak ada riya, tidak ada dendam,
Tidak ada keluh kesah kepada takdir. Tidak ada overthinking, tidak ada negative thinking, tidak ada kemarahan, tidak ada emosi, tidak ada dendam yang kesumat di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita tutup dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi, Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang menguasai hati kami, yang mengendalikan jiwa kami ya Allah. Genggamlah hati kami ya Allah kepada perkara yang Kau ridhoi ya Allah. Kuasailah jiwa kami dengan perkara yang Kau cintai ya Allah. Jangan tinggalkan penjagaan Engkau kepada hati kami walaupun sekejap mata ya Allah. Karena sesungguhnya kami mengimani tidak ada yang pulang menuju kepada kampung halaman surga yang Kau janjikan ya Allah, kecuali adalah orang-orang yang mereka bersih hatinya, bersih jiwanya di dalam kehidupan. Engkaulah yang menggenggam hati kami ya Allah. Engkaulah yang menguasai jiwa kami ya Allah. Berilah ketakwaan dan kesucian pada hati dan jiwa kami ya Allah. Kalau hati kami menyimpan riya ya Allah, dan meniatkan tepuk tangan manusia dan dunia, maafin kami ya Allah. Maafin kami ya Allah. Maafin kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah bahwasanya tidak ada yang perkara yang kami harapkan dan menjadi ambisi terbesar dalam kehidupan kami kecuali adalah ridho-Mu dan syurga-Mu ya Allah. Janganlah semua yang telah kami lakukan, dalam setiap kebaikan yang telah kami lakukan dan semua ketaatan yang telah kami torehkan ya Allah, hilang, musnah, sirna, sia-sia ya Allah, hanya ketika kami dalam kondisi riya yang memporak-porandakan kehidupan kami di dunia, yang menyebabkan kami haus dengan validasi dan miskin empati ya Allah, dan menjadikan kami akan porak-poranda dan berantakan ya Allah dalam kehidupan akhirat kami ya Allah. Ketika Engkau tidak membimbing hati kami dalam perkara yang Engkau ridhoi, ketika hati kami diberikan keikhlasan, ketulusan, tidak ada yang paling besar dalam kehidupan yang kami inginkan kecuali adalah ridho-Mu. Ya Allah, kembalikan hati kami ya Allah. Kembalikan hati kami kepadamu ya Allah dalam kematian kami kelak ya Allah, dalam hati yang tidak menyimpan dendam kepada nama siapapun ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk memberikan ampunan, memberikan maaf ya Allah kepada setiap orang yang pernah melukai kami, yang pernah menyakiti kami ya Allah, walaupun kami telah berbuat baik kepada kehidupan mereka dan mereka tidak ingat kepada setiap kebaikan yang telah kami berikan pada kehidupan mereka ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah selapang-lapangnya ya Allah, supaya kami tidak memiliki dendam dalam kehidupan kami, karena sesungguhnya kami mengimani tidaklah Engkau mendapati kami memberikan ampunan, memberikan maaf kepada setiap saudara-saudara yang telah melukai kami, kecuali Engkau yang akan mudah memaafkan kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami penuh dengan nama-nama orang yang kami benci, nama-nama orang yang kami dendam kesomat kepadanya ya Allah. Ya Allah, tundukkanlah jiwa kami ya Allah, supaya kami senantiasa dalam kondisi merendah dalam setiap pencapaian yang telah kami lalui dalam kehidupan kami. Janganlah Engkau menjadikan hati kami penuh dengan kesombongan ya Allah. Jadikan hati kami serendah-rendahnya supaya berkumpul setiap rahmat-Mu, karena sesungguhnya rahmat-Mu selaya air tidak akan berkumpul di tempat hati yang tinggi, tetapi berkumpul di tempat hati yang merendah ya Allah. Rendahkanlah hati kami ya Allah, rendahkanlah jiwa kami ya Allah di dalam perjalanan hidup kami ya Allah, supaya kami mendapatkan kebaikan dari setiap rahmat-Mu ketika hati kami tidak menyombongkan terhadap pencapaian yang telah kami lalui dengan ilmu dan keberhasilan yang telah kami dapatkan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, jagalah hati kami dari segala macam pikiran-pikiran yang membuat kami jatuh dalam kesedihan, membuat kami rasa khawatir terhadap apa yang kami takutkan pada kehidupan di masa mendatang ya Allah. Sesungguhnya kami hanyalah berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lainnya ya Allah.
Jadikanlah kami tenang bahwasanya kami berada di dalam pengawasan-Mu dan berada di dalam penjagaan-Mu, ya Allah. Kami adalah manusia yang hanya berpindah dari satu peristiwa kepada peristiwa. Dan tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan kami yang luput dari penjagaan-Mu, ya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah. Lapangkan jiwa kami di dalam perjalanan hidup kami, ya Allah. Di sisa kehidupan kami ini, ya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah. Lapangkan jiwa kami setiap waktunya, ya Allah. Jagalah diri kami dari terlalu banyak bicara, ya. Jagalah diri kami, ya Allah. Ketika kami banyak makan, ya Allah. Ketika kami banyak berinteraksi, ya Allah. Ketika kami banyak memandang sesuatu yang Engkau tidak ridhoi, ya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah. Lapangkan jiwa kami, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Jadikan kami tidak tersakiti dengan overthinking, negative thinking dalam perjalanan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah keluarga kami dalam setiap kebaikan, ya Allah. Jadikan kami mudah berderma. Jadikan kami mampu melawan sifat pelit pada hati kami. Sifat kemarahan dan emosi yang meledak-ledak. Yang meledak-ledak dalam kehidupan kami, ya Allah. Rahmatilah dalam perjalanan hati kami, ya Allah. Jadikan hati kami sebagaimana hati burung merpati, ya Allah. Yang selalu takut kepadamu, selalu sensitif terhadap setiap pelajaran yang Kau kirimkan di dalam kehidupan kami. Supaya hati kami senantiasa tawakal. Jadikan kami diampuni dari setiap dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan di dalam kehidupan. Supaya tidak menghadirkan setiap ujian dan setiap kesulitan kami di masa mendatang. Jadikan kami memiliki jiwa yang taghaful dalam setiap perkara supaya kami tidak perlu merumitkan perkara-perkara dalam kehidupan duniawi kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Jadikan kami menemukan hati kami di taman-taman surga-Mu. Jadikan kami menemukan hati kami, ya Allah, di antara bacaan-bacaan ayat firman-Mu, ya Allah. Dan jadikan hati kami selalu mampu untuk berdialog dengan-Mu, ya Allah. Dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap malam-malam kami ketika kami bermunajat kepada kehadiran-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari setiap ilmu yang tidak memberi berkah dan tidak memberi manfaat pada kehidupan dunia dan akhirat kami. Rahmatilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah setiap kemaksiatan kami, ya Allah. Tenangkan hati kami, lapangkan jiwa kami, ya Allah, dalam perjalanan ini. Hanya kepada Engkau kami menyegerakan langkah. Dan kami menyerahkan langkah ini supaya Engkau ridho di dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Rabbana, wahai Rabb kami yang tidak pernah mengecewakan kami, Dat yang tidak pernah tuli terhadap setiap permintaan dan setiap permohonan. Rahmatilah kami, ya Allah, dalam setiap kebaikan. Bimbinglah kami kepada perkara yang Kau cintai dan pantaskanlah kami menjadi salah satu penghuni surga-Mu. Selamatkanlah kami dari api neraka, ya Allah, dan berkahilah hati dan jiwa kami, fikiran kami, dan semua yang menjadi kualitas dalam kehidupan kami. Hanya kepada Engkau kami bergantung, dan hanya kepada Engkau kami tidak pernah kecewa dalam setiap permintaan. Dan hanya kepada Engkau, karena Engkau lah Dat yang tidak pernah menyelesaikan janji-Mu dalam setiap firman-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah merahmati perjalanan kita, merahmati Dr. Zaitul, merahmati Dr. Agus, merahmati Kang Zain Permana yang sudah menemani perjalanan kita, merahmati semua tim yang telah berjibaku dan menerima permintaan maafnya kami kepada seluruh para penuntut ilmu atas keterlambatan kami menyelenggarakan Syamilah Series ke-10 Purify Your Soul. Sampaikan Syamilah ini, kalau memang kalian merasa banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan, share sebanyak-banyaknya kepada halayak dan keluarga dekat kita. Saatnya kita paham, kualitas hidup bukan hanya dimulai dari makanan semata, tapi sesungguhnya kualitas hidup dimulai dari hati dan pikiran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari setiap labirin yang telah kita lewati, dari setiap bilik yang telah kita jumpai, dalam setiap ruang dan yang telah kita jelajahi,
kami menyampaikan salam cinta. Semoga kita menjadi keluarga senyawa, seilmu, sesurga. Menjadi keluarga di antara kehangatan, di antara keramaian umat. Semoga kita bertemu di dunia, di antara taman-taman surga, dan semoga kita reuni akbar di atas dipan-dipan kampung halaman surga.